Ada hukum yang bekerja dalam hidup Anda saat ini. Ia tidak meminta izin, ia tidak bernegosiasi, ia tidak menilai apakah Anda mempercayainya atau tidak. Ia hanya merespons. Kebanyakan orang mengira mereka tidak melihat hasil karena kekurangan keberuntungan, kesempatan, atau uang. Namun alasan sebenarnya jauh lebih hening, sangat halus, sehingga tidak disadari selama bertahun-tahun, sementara impian tertunda dan frustrasi menumpuk. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa hukum ini selalu bekerja dalam hidup Anda? Bahkan ketika segalanya tidak berjalan dengan baik, hukum tarik-menarik tidak memilih-milih individu. Ia merespons keadaan-keberadaan, dan disitulah tepatnya hampir semua orang bingung. Orang-orang percaya bahwa mereka tidak melihat hasil karena tidak meminta dengan benar, atau tidak memvisualisasikan cukup, atau belum menemukan teknik yang tepat. Namun, hukum itu tidak pernah peduli dengan apa yang Anda minta. Ia merespons siapa diri Anda di tingkat terdalam. Anda mungkin mengatakan ingin sejahtera, tetapi jika saat memikirkan uang, tubuh Anda bereaksi dengan ketegangan, ketakutan, atau rasa bersalah, itulah sinyal yang Anda kirimkan. Hukum tersebut merespons pola dominan, bukan niat sesekali. Ia merespons perasaan kebiasaan Anda, identitas Henning yang Anda bawa setiap hari. Untuk waktu yang lama dalam hidup saya tidak memahami hal ini. Saya bekerja keras bangun pagi dan melakukan segala yang dikatakan orang yang bertanggung jawab seharusnya lakukan. Namun, di dalam hati, saya merasa terbatas. Saya tidak melihat diri saya sebagai seseorang yang ditakdirkan untuk berkembang. Dan hidup saya dengan sempurna mencerminkan hal itu. Usahanya luar biasa, hasilnya minim. Bukan karena alam semesta menentang saya, tetapi karena saya selaras dengan kekurangan, bukan dengan ekspansi. Perhatikan bagaimana hal ini terjadi pada kebanyakan orang saat ini. Mereka mengatakan ingin lebih, tetapi merasa tidak nyaman saat menerima lebih. Mereka ingin menghasilkan lebih baik, tetapi merasa bersalah meminta nilai yang pantas mereka dapatkan. Mereka ingin sejahtera, tetapi mengaitkan uang dengan masalah, perselisihan keluarga, stres, dan hilangnya kedamaian. Bagaimana mungkin hukum itu bisa merespons secara berbeda? Studi modern tentang perilaku manusia menunjukkan bahwa otak bereaksi terhadap uang dengan cara yang sama seperti bereaksi terhadap ancaman ketika ketakutan dikaitkan dengannya. Ini berarti bahwa bahkan ketika sebuah kesempatan muncul, seseorang mungkin secara tidak sadar menghindarinya, hanya untuk mempertahankan konsistensi dengan apa yang terasa akrab. Hukum itu hanya mengikuti pergerakan ini. Saya mengalami ini secara langsung. Ada fase di mana setiap kali sesuatu yang baik mulai terjadi, saya akan menemukan cara untuk mengacaukannya. Penundaan, keputusan impulsif, menyerah yang disamarkan sebagai kehati-hatian. Saat itu, saya tidak menyebutnya sabotase diri. Saya menyebutnya kenyataan. Hari ini saya tahu, itu adalah citra diri saya yang sedang bekerja. Hukum itu tidak bersifat pribadi. Ia tidak memberi penghargaan atas usaha atau menghukum kesalahan. Ia hanya merefleksikan. Jika Anda melihat diri Anda sebagai seseorang yang berjuang, Anda menarik situasi yang menuntut perjuangan. Jika Anda melihat diri Anda sebagai seseorang yang hanya bertahan hidup, Anda hanya menarik cukup untuk terus bertahan hidup. Dan ini menjelaskan mengapa begitu banyak orang berkata, semakin keras saya berlari, semakin saya merasa tetap di tempat yang sama. Ada contoh nyata orang-orang yang memahami hal ini sejak awal. Oprah Winfrey tidak mulai dengan mengubah dunia. Ia mulai dengan mengubah cara ia memandang dirinya sendiri di dalamnya. Sebelum pencapaian eksternal apapun, ia membangun identitas internal yang konsisten dengan kehidupan yang ingin ia jalani. Hukum itu merespons koherensi ini. Namun, ada juga contoh sebaliknya. Orang-orang yang mencapai ketenaran, uang, dan pengakuan dengan cepat tanpa pernah menyesuaikan identitas mereka sendiri. Banyak yang kehilangan segalanya karena secara internal mereka tidak pernah merasa pantas berada di level itu. Hukum itu tidak mempertahankan apa yang ditolak oleh pikiran. Inilah kebenaran sederhana yang tidak ingin didengar hampir semua orang. Hukum tarik-menarik bekerja untuk Anda 24 jam sehari. Ketika sesuatu tidak berfungsi, itu bukan karena hukum itu gagal. Itu karena ia terlalu tepat. Lihatlah hidup Anda sekarang.
Amati pola-pola yang terus berulang. Perjuangan finansial yang sama, batasan yang sama, siklus emosional yang sama, itu bukan nasib buruk. Itu adalah konsistensi internal. Ketika Anda memahami ini, Anda berhenti melawan dunia dan mulai menyesuaikan sumbernya. Karena saat Anda mengubah keadaan internal, dari mana Anda berpikir, merasa, dan memutuskan, hukum itu tidak punya pilihan selain merespons secara berbeda. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik apa yang selaras dengan siapa Anda percaya diri Anda. Dan sampai keyakinan itu berubah, responsnya akan tetap sama persis. Ada titik di mana usaha berhenti menjadi kebajikan dan menjadi jebakan. Kebanyakan orang tidak pernah menyadari kapan mereka melewati batas itu. Mereka percaya bahwa jika mereka bekerja lebih keras, berkorban lebih banyak, atau hanya bertahan sedikit lebih lama, hidup akhirnya akan memberi mereka penghargaan. Namun, usaha dengan sendirinya tidak menciptakan perubahan nyata. Ia hanya memperkuat pola yang sudah ada. Saya hidup persis seperti ini selama bertahun-tahun. Bekerja keras, menerima apapun yang datang, menerima apa saja. Di luar, itu tampak seperti tanggung jawab. Di dalam, itu adalah bertahan hidup. Masalah saya bukan kurangnya tindakan. Itu adalah masalah arah internal. Dan sampai itu berubah, tidak ada yang benar-benar berubah. Lihat bagaimana ini terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang bangun pagi, menghadapi kemacetan, bekerja sepanjang hari, pulang ke rumah dalam keadaan lelah, dan masih hidup khawatir tentang tagihan. Pernahkah Anda memperhatikan berapa banyak dari mereka yang mengatakan hal-hal seperti, uang lolos dari genggaman saya atau begitu masuk langsung habis? Ini bukan kurangnya usaha. Ini adalah pola internal yang menetralkan kemajuan apapun. Penelitian tentang perilaku finansial menunjukkan bahwa orang yang berada di bawah tekanan konstan cenderung membuat keputusan yang lebih impulsif, bahkan ketika menghasilkan lebih banyak. Mereka menghabiskan uang untuk meredakan ketegangan, menunda perencanaan, dan mengacaukan istirahat sesaat dengan hadiah yang pantas. Hasilnya dapat diprediksi. Semakin banyak usaha, semakin banyak kelelahan, semakin banyak kelelahan, semakin sedikit kejelasan. Ada momen penting dalam hidup saya ketika hal ini menjadi jelas. Saya bekerja, memiliki stabilitas, tetapi merasa terperangkap. Itu bukan pekerjaan yang buruk. Itu adalah identitas yang terlalu kecil untuk siapa saya mulai menjadi di dalam diri. Ketika saya memutuskan untuk berhenti dan membuka bisnis kebersihan, banyak orang mengira itu gila. Saya tidak memiliki pendidikan formal, riwayat bisnis atau jaminan. Namun saya tidak lagi beroperasi dari tempat ketakutan, dan itu membuat semua perbedaan. Pada tahun pertama, bisnis itu menghasilkan lebih dari $100.000. Dan ini tidak terjadi karena saya berkorban lebih banyak dari sebelumnya, begadang lebih banyak, atau bekerja hingga kelelahan. Saya sudah melakukan itu. Perbedaannya ada di dalam diri. Untuk pertama kalinya, usaha itu datang dari tempat yang berbeda. Saya tidak lagi mencoba membuktikan apapun kepada siapapun atau melarikan diri dari kekurangan. Saya membangun dengan niat, kejelasan, dan persepsi baru tentang siapa diri saya. Tindakan yang sama memiliki bobot yang berbeda karena identitas di baliknya telah berubah. Saya membuat keputusan dengan ketegasan yang lebih besar, bernegosiasi dengan lebih tenang, dan tidak menerima kesepakatan yang tidak masuk akal. Tidak ada keputusasaan, ada arah. Dan ketika usaha selaras dengan identitas, hukum tarik-menarik merespons secara alami, tanpa perlawanan. Itu bukan keberuntungan. Itu adalah koherensi. Kebanyakan orang saat ini justru melakukan yang sebaliknya. Mereka mencoba mengubah hidup mereka sambil tetap mempertahankan identitas yang sama. Mereka menginginkan hasil yang berbeda, tetapi terus berpikir, merasa, dan memutuskan dari tempat yang sama. Itu seperti menekan pedal gas saat rem tangan ditarik. Jika ini masuk akal sejauh ini, tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini. Gerakan sederhana ini adalah yang memungkinkan konten semacam ini terus ada dan menjangkau orang-orang yang terjebak dalam siklus usaha tanpa imbalan ini. Ketika Anda melakukan ini, Anda tidak hanya membantu saluran ini, Anda berpartisipasi dalam penyebaran pesan ini.
Ada contoh jelas tentang apa yang terjadi ketika pola internal tidak sesuai dengan eksternal. Banyak pemenang hadiah finansial besar akhirnya terlilit utang hanya beberapa tahun kemudian. Studi menunjukkan bahwa kebanyakan kembali ke tingkat finansial yang sama seperti sebelumnya. Bukan karena tidak ada cukup uang, tetapi karena identitasnya tetap sama. Usaha untuk mendapatkan tidak mengkompensasi kurangnya penyelarasan internal untuk mempertahankannya. Hal ini terjadi dalam skala yang lebih kecil setiap hari. Orang-orang yang menerima kenaikan gaji dan tak lama setelah itu menghadapi kesulitan yang sama. Orang-orang yang pendapatannya meningkat, tetapi kondisi emosionalnya memburuk. Masalahnya bukan jumlah uang, itu selalu titik internal dari mana mereka beroperasi. Inilah kebenaran yang hampir tidak ingin didengar siapapun. Bekerja lebih keras tidak mengangkat Anda ke tingkat yang baru, hanya pergeseran kesadaran yang melakukan itu. Usaha yang tepat muncul setelah perubahan internal, bukan sebelumnya. Ketika Anda memahami ini, Anda berhenti bangga dengan kelelahan dan mulai menghargai kejelasan, karena kemakmuran bukanlah buah dari kelelahan. Itu adalah buah dari penyelarasan. Dan sampai penyelarasan itu terjadi, semua usaha ekstra hanya membuat Anda tetap di tempat yang sama persis seperti sebelumnya. Citra diri Anda adalah pusat kendali hidup Anda. Ia mendikte berapa banyak yang Anda izinkan untuk diri sendiri hasilkan. Berapa banyak yang Anda terima. Seberapa pantas Anda merasa akan kesempatan, rasa hormat dan pertumbuhan. Ia berfungsi seperti termostat tak terlihat. Ketika sesuatu dari luar mencoba melebihi tingkat yang Anda anggap normal untuk diri Anda secara tidak sadar menemukan cara untuk mengurangi, menunda, atau kehilangannya. Selama bertahun-tahun, saya membawa citra internal yang sangat terbatas. Saya tidak melihat diri saya sebagai orang yang cerdas. Saya tidak melihat diri saya mampu memimpin, mengajar, atau sejahtera. Persepsi ini tidak berteriak di pikiran saya. Ia berbisik. Ia muncul dalam pilihan-pilihan kecil, dalam pola-pola berulang, dalam jenis kehidupan yang saya terima sebagai realistis. Bahkan ketika kesempatan muncul, sesuatu di dalam diri saya akan berkata, "Ini bukan untukmu." Dan kenyataannya, selama identitas itu tidak berubah, tidak peduli apa yang terjadi di luar. Seseorang bahkan mungkin naik untuk sementara waktu, tetapi segera kembali ke tingkat yang mereka anggap nyaman. Penelitian dalam psikologi perilaku menunjukkan bahwa orang cenderung mempertahankan konsistensi dengan identitas mereka sendiri, bahkan ketika identitas itu merugikan. Otak cenderung lebih memilih apa yang akrab daripada apa yang optimal. Itulah mengapa banyak orang mengaku ingin makmur, namun justru panik ketika penghasilan mereka meningkat. Bukan ketakutan akan kegagalan. Ini adalah ketakutan akan kesuksesan yang bertentangan dengan persepsi diri mereka. Saya ingat suatu masa ketika hal ini menjadi sangat jelas bagi saya. Saya melihat orang-orang berkembang pesat, dan dalam hati, saya merasakan perpaduan aneh antara kekaguman dan kegelisahan. Kekaguman atas pencapaian mereka, tetapi ketidaknyamanan karena pada tingkat tertentu, saya merasa tidak pantas berada di antara mereka. Rasanya itu tidak normal bagi saya. Dan apapun yang terasa tidak normal sangat sulit untuk dipertahankan. Inilah mengapa banyak orang menghasilkan lebih banyak uang, namun masih hidup dalam kecemasan. Keuangan mereka bertumbuh, tetapi rasa diri mereka gagal mengikutinya. Mereka mulai hidup dalam ketakutan akan kehilangan, merasa bersalah atas keuntungan yang diperoleh, dan terus-menerus merasa bahwa sesuatu pasti akan salah. Hukum universal pada gilirannya menanggapi ketegangan internal ini dengan menghadirkan ketidakstabilan. Ada contoh-contoh kuat individu yang memahami prinsip ini sejak dini. Jim Carrey, jauh sebelum ia meraih pengakuan luas, sudah membayangkan dirinya ditakdirkan untuk pencapaian luar biasa. Ia tidak menunggu realitas eksternalnya berubah sebelum menyelaraskan identitasnya. Sebaliknya, ia menyesuaikan identitasnya dan secara internal mempertahankan visi itu selama bertahun-tahun, hingga dunia terpaksa mengikuti. Sebaliknya, seniman, atlet, dan tokoh masyarakat yang tak terhitung jumlahnya telah dengan cepat meraih ketenaran dan kekayaan, hanya untuk mengabaikan pengembangan citra diri mereka. Banyak yang menyerah pada gaya hidup berlebihan
menumpuk utang besar, mengembangkan kecanduan, dan terlibat dalam sabotase diri. Ini bukan karena kurangnya bakat atau sumber daya finansial, melainkan karena jauh di lubuk hati mereka masih menganggap diri mereka tidak memadai, tidak aman, atau tidak berharga. Hukum universal hanya mencerminkan konflik internal ini. Citra diri Anda mendikte bagaimana Anda berbicara, bagaimana Anda membawa diri, dan apa yang Anda toleransi dalam hidup. Individu dengan citra diri yang kuat dan positif tidak perlu memaksakan diri. Mereka hanya menolak untuk menerima apapun yang kurang dari apa yang selaras dengan jati diri mereka yang sebenarnya. Ketika identitas Anda selaras, keputusan menjadi jauh lebih jelas, dan kecemasan secara alami mereda. Anda tidak perlu meyakinkan dunia tentang apapun. Dunia selalu mencerminkan bagaimana Anda memandang diri sendiri. Jika Anda membayangkan diri sebagai seseorang yang terus-menerus berjuang, hidup akan menghadirkan perjuangan bagi Anda. Jika Anda melihat diri Anda hanya bertahan hidup, Anda tidak akan menerima lebih dari sekadar bertahan hidup. Namun ketika Anda menyesuaikan citra internal Anda menjadi seseorang yang menciptakan dan mempertahankan, segalanya mulai menyelaraskan diri kembali. Apa yang tidak nyaman Anda pertahankan akan hilang dari Anda. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai masalah konsistensi internal. Pemahaman saja tidak cukup. Transformasi sejati dimulai ketika kesadaran diterjemahkan menjadi praktik yang konsisten. Saya menemukan ini ketika saya berhenti mencoba mengendalikan pikiran saya dan justru hanya mengamatinya, tanpa mengoreksi, tanpa menghakimi. Saat itulah segalanya mulai bergeser. Selama 7 hari berturut-turut, kapanpun muncul pikiran tentang uang atau masa depan Anda, cukup amati emosi awal yang muncul. Jangan mencoba mengubah apapun, cukup amati. Ketika saya menerapkan ini, sikap saya berubah bahkan sebelum hasil eksternal apapun terwujud. Saya mulai membuat pilihan yang lebih baik dan menerima lebih sedikit, semuanya dengan kejelasan yang baru ditemukan. Kebanyakan orang hidup dalam kondisi reaksi yang konstan. Mereka bereaksi terhadap tagihan yang masuk, berita utama negatif, hingga kehidupan orang lain yang dipamerkan di media sosial. Dan setiap reaksi berasal dari ketakutan atau perbandingan. Reaksi bersifat otomatis, impulsif, dan selalu melanggengkan pola-pola lama yang sama. Akibatnya, reaksi tidak pernah bisa menciptakan kemakmuran. Itu hanya mengulang kembali masa lalu. Respons yang sadar sama sekali berbeda. Merespons menuntut kehadiran, kejelasan, dan pilihan yang disengaja. Ketika Anda mengamati suatu emosi tanpa mencoba menghindarinya atau melawannya, emosi itu perlahan mulai kehilangan kekuatannya. Ia berhenti mendikte keputusan Anda di saat-saat tenang. Dan saat keputusan Anda bergeser, bahkan secara halus, hasil Anda juga mulai berubah. Hidup tidak hanya bereaksi terhadap kata-kata Anda. Ia merespons bagaimana Anda, pada gilirannya, meresponsnya. Ada faktor senyap yang membentuk hasil harian Anda, yang hampir tidak ada seorang pun yang menganggapnya serius. Lingkungan mental dan emosional yang Anda izinkan mengelilingi diri Anda. Hukum tarik-menarik merespons tidak hanya pada apa yang Anda pikirkan, tetapi pada apa yang terus-menerus Anda serap. Percakapan, berita, keluhan, lelucon tentang kegagalan, komentar tentang uang yang sulit, semua ini meresap, terakumulasi, dan akhirnya membentuk sebuah pola. Selama fase tertentu dalam hidup saya mendapati diri saya dikelilingi oleh individu-individu yang berniat baik, namun sangat terkondisi oleh pola pikir kelangkaan. Setiap percakapan berkisar pada masalah, betapa mahalnya segala sesuatu, dan betapa sulitnya pertumbuhan. Saya tidak menyadarinya saat itu. Tetapi masukan konstan ini secara halus membentuk ekspektasi saya. Saya mungkin mencoba berpikir berbeda, tetapi saya menghabiskan berjam-jam setiap hari tenggelam dalam hal yang sebaliknya. Hukum universal merespons apa yang dominan, bukan apa yang hanya sesekali. Perhatikan kebanyakan orang saat ini. Mereka memulai pagi mereka dengan mengonsumsi berita negatif, kemudian membandingkan hidup mereka dengan orang lain, dan mengakhiri malam mereka dengan mengeluh tentang kelelahan. Lalu mereka bertanya-tanya mengapa mereka merasa tidak termotivasi, cemas, atau stagnan secara finansial. Ini bukan karena kurangnya kemampuan. Ini adalah saturasi mental.
penelitian perilaku manusia secara konsisten menunjukkan bahwa lingkungan memengaruhi keputusan jauh lebih mendalam daripada sekadar kekuatan kemauan. Individu yang secara konsisten terpapar stimulus negatif cenderung mengambil risiko berlebihan dan merugikan atau menghindari semua risiko sepenuhnya. Dalam kedua skenario, pertumbuhan pasti terhenti. Hukum tarik-menarik hanya mencerminkan keadaan internal yang terkontaminasi ini. Saya menyadari bahwa saya perlu melakukan sesuatu yang pada saat itu terasa radikal. Saya mulai dengan cermat menyaring apa yang saya izinkan masuk ke dalam pikiran saya. Bukan karena kesombongan, melainkan karena rasa tanggung jawab yang mendalam. Saya berhenti terlibat dalam percakapan yang memperkuat batasan. Saya mulai dengan sengaja memilih apa yang saya dengarkan, apa yang saya baca, dan dengan siapa saya menghabiskan sebagian besar waktu saya. Ini bukan isolasi, ini adalah penyelarasan, ini mengubah segalanya. Pikiran saya menjadi lebih jernih, energi saya terasa bergeser, keputusan saya menjadi jauh lebih tegas, dan luar biasa, peluang mulai muncul dari tempat-tempat yang sama sekali tidak terduga. Hukum universal tidak menanggapi ketenangan eksternal. Ia menanggapi pola internal baru yang ditumbuhkan oleh ketenangan itu. Ada contoh-contoh terkenal dari fenomena ini. Tokoh-tokoh seperti Elon Musk secara konsisten menekankan pentingnya menjaga waktu dan perhatian seseorang dari gangguan yang tidak perlu. Ini bukan semacam kejeniusan mistis, ini adalah koherensi mental yang mendalam. Ketika lingkungan internal Anda jernih dan tidak tercemar, pikiran secara alami akan berkreasi. Ketika tercemar, pikiran hanya berusaha untuk bertahan hidup. Sebaliknya juga benar. Banyak tokoh masyarakat telah melihat hidup mereka berantakan, bukan karena kurangnya bakat, melainkan karena mereka bertahan di lingkungan yang mendorong gaya hidup berlebihan, impulsivitas, dan kehilangan pijakan pribadi. Hukum universal menanggapi kekacauan internal itu, bukan ketenaran eksternal mereka. Berikut adalah pertanyaan sederhana, namun mungkin tidak nyaman. Apakah lingkungan tempat Anda tinggal hari ini memperkuat pribadi yang Anda cita-citakan, atau pribadi yang sekadar Anda pelajari untuk menjadi? Hukum tarik-menarik tidak mengisolasi Anda dari lingkungan Anda. Ia memperlakukan keduanya sebagai sistem tunggal yang saling terhubung. Jika Anda mencari tantangan praktis, coba lakukan ini selama 7 hari. Kurangi secara drastis paparan Anda terhadap percakapan negatif, berita berlebihan, dan perbandingan konstan. Gantilah ini dengan keheningan, bacaan yang membangun, atau sekadar pengamatan yang tenang. Tujuannya bukan untuk melarikan diri dari dunia, melainkan untuk mengkalibrasi ulang kompas internal Anda. Anda akan menyadari sesuatu yang cukup menarik. Cara berpikir Anda bergeser dengan mudah, emosi Anda stabil, dan keputusan Anda mulai mencerminkan lebih banyak diri Anda yang benar-benar Anda cita-citakan daripada diri Anda yang dikondisikan oleh lingkungan Anda. Hukum universal tidak menanggapi keinginan teoretis Anda. Ia menanggapi medan energik tempat Anda beroperasi setiap hari. Ubahlah lingkungan internal dan eksternal Anda, dan respons hidup akan berubah seiring dengannya. Tanpa perjuangan, tanpa paksaan, cukup melalui koherensi. Hukum universal tidak pernah gagal. Ia selalu merespons dengan presisi mutlak terhadap apa yang secara konsisten dipegang secara internal. Penyesuaian yang diperlukan tidak pernah ada pada keadaan Anda, orang lain, atau posisi finansial Anda. Itu selalu ada dalam sudut pandang dari mana Anda mengamati, menafsirkan, dan bereaksi terhadap kehidupan. Ketika sudut pandang itu bergeser, pilihan Anda berubah. Dan ketika pilihan Anda berubah, hasil Anda tidak punya pilihan lain selain ikut bertransformasi. Dengan mengubah titik pengamatan Anda tidak memaksa realitas untuk beradaptasi. Ia secara alami mengatur ulang dirinya sendiri untuk mencerminkan pribadi yang telah Anda menjadi. Jika pesan ini beresonansi dengan Anda, mohon bagikan kepada seseorang yang mungkin terjebak dalam siklus serupa. Terkadang mendengar pesan yang tepat bisa mengubah segalanya. Terima kasih telah berada di sini. Saya berharap dapat bertemu Anda di video berikutnya.